Oke, di sini kita akan menggunakan game ini ya. Jadi langsung aja teman-teman login ke game ini. Di sini saya pakai akun baru, jadi sama sekali tidak ada chat atau apapun yang dilakukan di sini di akun saya ini. Oke, kita akan mulai dari prompt pertama kita. Promptnya simple aja dengan kita ketikkan apa yang kita mau. Di sini saya langsung ngomong aja ya. Saya mau buat sebuah web app dengan menggunakan Google App Script. Nah, ini yang penting teman-teman. Kita menggunakan Google App Script untuk membuat datanya supaya bisa masuk ke Google Sheet. Nah, Google App Script ini adalah dimana kita bisa buat codingan atau nanti bisa langsung live, teman-teman bisa jual dan orang lain bisa pakai itu secara gratis. Jadi nggak perlu hosting lagi dan lain-lain. Dan datanya kita simpan di Google Sheet. Nah, Google Sheet ini juga yang gratis ya. Jadi datanya nanti semua catatan keuangannya disimpan di Google Sheet ini. Jadi secara gratis juga. Kita ceritakan di sini. Saya mau webnya itu bisa kayak chat. Jadi saya chat misalnya, sorry di sini kita kasih dulu ya. Saya mau buat web aplikasi untuk mencatat uang keluar, uang masuk. Jadi saya mau ada sebuah web app nanti yang kayak sistem chat. Saya tinggal ketikkan gaji masuk 2 juta atau dapat THR 2 juta atau beli bakwan 5.000 atau beli apa nih? Beli baju baru 200.000, 200k misalnya. Atau saya bisa upload bukti pembayaran atau invoice ke chat ini. Nanti chatnya balas sudah tercatat. Nah, setelah itu otomatis akan ada AI yang bantu catatkan ke dalam Google Sheet. Oke, jadi ini kita konsepnya kita sampaikan apa yang kita mau ya. Di sini saya nggak pakai prompt, ini semuanya langsung dari otak kita. Jadi kita maunya apa, kita tinggal ceritakan aja. Di sini yang kita mau ya. Jadi saya mau ada sebuah app, saya tinggal chat, ketikkan kita mau apa, nanti dia tinggal catat. Bisa foto juga, bisa upload ya, upload foto nih. Kita tambahin foto, bukti pembayaran, invoice ke chat ini, nanti chatnya langsung balas sudah tercatat. Nah, setelah itu otomatis akan ada AI yang bantu kita catatkan ke dalam Google Sheet. Kita menggunakan API Gemini. Oke, sih kita sampaikan. Jadi ada 3 hal yang kita pakai. Pertama itu Google App Script. Ini nanti untuk kita simpan kodenya. Yang kedua itu adalah Google Sheet. Kita simpan datanya di sini. Dan yang ketiga yang otomatis bisa balas chat kita dan mencatat uangnya itu adalah Gemini API. Kita nggak pakai yang lain ya, karena yang paling bagus yang versi gratis itu sementara saat ini Gemini. Oke, kira-kira begitu. Lalu kita mau apa lagi ya? Sudah, sekian promptnya. Sebelum kita enter nih, kita perlu kasih tahu. Saya mau Anda berikan saya step by step tutorial cara buatnya dari awal sampai selesai dan bisa saya tes dengan jelas seolah
saya belum pernah belajar ini dan belum paham coding sama sekali. Jadi, Anda perlu buatkan saya codingnya juga di dalam tutorial Anda, sehingga nanti saya bisa langsung copy kodenya kalau sudah sampai di tahap itu. Kira-kira seperti ini. Mungkin kalau teman-teman mau buat lebih rapi silakan, tapi ini kata-kata saya. Harusnya dia sudah cukup paham untuk ini ya. Kita coba kirim sekarang pakai yang fast aja, nggak perlu pakai yang sync. Kita tunggu. Oke, udah jadi. Tuh, idenya yang sangat keren. Kita akan membuat semacam personal finance bot. Oke, dia sudah balas langkah-langkahnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ikuti langkah-langkahnya yang diberikan ini. Tuh, ini tinggal diikuti aja. Tuh, sudah ada kode-kodenya. Kita tinggal ikuti. Kita ikuti dari langkah pertama ya. Ini buka Google Sheet tuh. Di sini langsung udah bisa pencet ya. Buka Google Sheet. Nah, dia langsung akan terbuka ke satu sheet yang baru. Kalau misalnya kita nggak buka dari awal, atau misalnya di tutorial ini dia cuma bilang buka Google Sheet tapi nggak ada linknya, teman-teman bisa buka di Google. Buka Google. Nah, nanti ada titik 9 ini, teman-teman bisa pilih yang sheet. Lalu pilih yang ini, blank punya. Nah, nanti sama ya. Oke, ini saya tutup. Ini yang akan saya pakai. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu, untuk bisa mengoperasikan ini, pastikan Gmail yang teman-teman pakai di sheet ini dan nanti di semua tempat di pengoperasian ini, itu pastikan Gmailnya itu pakai Gmail utama di akun ini. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman login dengan akun seperti saya nih, ini Chrome saya login dengan akun, itu harus sama. Harus sama dengan akun yang kita pakai sekarang. Jadi harus pakai akun defaultnya. Kalau ada dua akun, ini kan satu akun doang. Kalau ada dua akun, harus pakai akun yang defaultnya. Karena kalau dia tidak pakai akun yang default, nanti kemungkinan bisa muncul error. Karena dia bingung. Akses izinnya itu dia bingung, oke? Jadi pastikan pakai akun yang default. Kalau misalnya nggak mau pakai akun yang default, silakan login akun yang mau dipakai di tempat yang lain. Oke, kira-kira begitu. Kita lanjut ke step keduanya. Beli nama file catatan keuangan AI. Kita copy, pastekan di sini untuk ubah judulnya. Oke, sudah. Di tab pertama, sheet, buatlah header di baris pertama. Oke, di tab pertama, sheet 1, kita buat ya ini ya, ada tanggal ya, kolom A ya. Kolom A, tanggal. Kolom B, keterangan. Kolom C, kategori. Kolom D, masuk. Kolom E, keluar. Bagian penting, di bagian URL browser, day dan edit. Oke, kita adakan ID spreadsheetnya, dia bilang ya, day dan sebelum edit. Jadi ini day sampai sebelum edit. Nah, ini adalah ID-nya kita. Nanti kita akan pakai. Kita harus ingat dulu katanya. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, ambil API Gemini Key. Agar AI bisa bekerja, kita butuh kunci akses. Buka Google Studio. Nah, sekali lagi ini juga sudah ada linknya langsung ya, bisa dipencet ya. Tapi kalau misalnya nggak ada link, sekali lagi teman-teman bisa cari di Google AI Studio. Yang ini. Nanti terbuka juga sama ya. Ini tinggal get started. Tuh, sama juga. Sama ya, tinggal get started lalu sama. Ini saya tutup. Lalu langkah kedua, login dengan akun Google-mu. Ini kita udah login belum? Udah ya, ini kita udah langsung login ya. Kalau belum silakan login. Ini saya sudah login. Lalu klik tombol Get API Key. Sini ya. Get API Key. Lalu apalagi klik Generate API Key in New Project. Ini Generate Create API Key.
Lalu sini ada name-nya, kita kasih aja catat keuangan. Oke, lalu create. Tunggu sebentar. Oke, sudah jadi. Salin kunci API key tersebut dan simpan baik-baik. Nah, ini kita bisa salin API key-nya, tapi kita belum salin dulu. Kita ikuti dulu langkah yang ketiga. Nah, langkah ketiga ini membuat otak nih. Kembali ke Google Sheet kamu, klik menu extension, lalu pilih App Script. Kembali ke Google Sheet. Ntar kita lihat dulu. Google Sheet, extension, lalu App Script. Oke, sudah terbuka. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, sudah. Kita kembali ke tutorialnya. Hapus semua kode yang ada di sana, lalu copy paste kode di bawah ini. Kita copy kode di bawah ini. Kita kembali ke sini. Ini semua kita hapus. Lalu kita paste. Lalu, apa yang terjadi? Langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya membuat tampilan chat HTML. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita perlu save dulu ya berarti ya. Nih kita save dulu. Save itu bisa pencet tombol yang ini. Atau Ctrl S ya. Ctrl S. Atau pencet yang ini. Oke. Sudah. Di sini ada tambahan lagi nih. Ganti dengan data kamu. Nah, ini kodenya dari dia. Kita perlu ganti dengan kodenya kita. Jadi di sini ada paste API Gimiliki di sini. Nah, ini kita perlu ganti dengan API Gimiliki yang tadi. Di sini, ini perlu kita copy nih. Copy API key-nya, kita simpan di sini. Save, Ctrl S. Lalu ini spreadsheet ID. Spreadsheet ID masih ingat teman-teman tadi di tutorial dia ada kasih ya sebelum D, setelah D, sampai sebelum edit. Ini. Copy. Ini pagar apa garis miringnya nggak masuk ya. Jadi sebelum setelah D dan sebelum edit. Kembali ke kodenya. Ini kita paste lagi di sini. Paste. Save, Ctrl S lagi. Udah, setelah itu kita ke bawah. Langkah selanjutnya apa? Membuat tampilan HTML. Di sisi kiri App Script, klik tanda plus di samping file. Ini ya, samping file, tambah plus. Lalu pilih apa? Pilih HTML, beli nama index. Oke, tanpa titik HTML ya. Kita index HTML, namanya index. Enter. Hapus kode bawaan, lalu copy paste kode ini. Oke, copy paste kode ini. Kode bawaannya dihapus. Udah, save. Lihat tadi. Hapus, lalu paste, save. Oke, sudah. Lanjut. Langkah kelima, jalankan aplikasi. Sekarang pilih deploy warna biru di pojok kanan atas. Deploy. Ini kalau bahasa Indonesia terapkan ya. New deployment. Lalu apa lagi? Pilih tipe web app. Deskripsinya kasih chat keuangan. Copy. Tipenya web app. Chat keuangan. Lalu execute as me. Me udah. Lalu who has access, pilih anyone. Anyone atau siapa saja ya bahasa Indonesianya ya. Deploy. Lalu apa? Nanti akan muncul jendela minta izin dan lain-lain. Muncul peringatan Google has verified the app. Klik append, go to keuangan and save, salin web. Oke. Ini akan muncul izin ya. Oke, continue. Tinggal verifikasi aja. Nah, ini kita pilih advance. Ini app-nya nggak terverifikasi ya sama Google karena kita yang buat sendiri. Advance. Lalu di sini ada go to, pilih yang ini, go to untitled project unsafe. Nah, ini kenapa unsafe dibilangnya karena kodenya ini bukan dibuat sama Google, jadi unsafe. Karena kita yang buat sendiri ya kita percaya. Oke, sini ada izin, tinggal dicentang aja ini, select all. Lalu continue. Oke, sudah jadi. Ini tinggal kita buka ya web app-nya ya. Tadi dia bilang ya. Coba
Bentar, gimana? Salin WhatsApp yang muncul, buka URL tersebut, coba ketik dan lain-lain, tunggu balasan. Oke. Oke, kita tinggal cek. Oke nih, udah bisa nih. Kita buka dengan HP ya. Nah, kalau mau buka dengan HP di laptop tuh klik kanan, inspect. Kita bisa pencet ini. Tuh, udah terbuka di HP. Atau kita kecilkan aja. Halo ketik. Oke, kita coba ya. Misalnya beli kopi 5.000. Kirim. Apa yang terjadi? Waduh, saya bingung. Coba ketik yang jelas. Beli kopi 20.000. AI-nya masih balas dengan waduh. Coba kita cek apa yang terjadi. Tipe untuk kamu, keamanan jaringan. Bahasa kamu bisa bahasa Galuh sekalipun Gemini bakal pakai. Ini masalahnya ya kayaknya ya. Kita pakai Gemini 1.5 fresh. Kayaknya ini sudah nggak berlaku lagi. Kita harus ganti nih. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pakai ada AI-nya ini untuk buat ini yang ada AI-nya ini gini. Nah, itu kita perlu ganti ininya. Bentar, sini. Try. Ini. Di sininya itu kita perlu ganti jadi 2. Jadi ini udah ketinggalan. Saya nggak tahu kenapa ya, dari dulu saya coba Gemini ini dia selalu kasih yang 1.5. Padahal yang sekarang yang bisa dipakai itu udah bukan 1.5 tapi yang 2.5. Oke, kita coba ya. Setelah ini apakah bisa? Nah, kalau ada edit, teman-teman tinggal edit lalu save, lalu deploy lagi, manage deployment. Bukan pilih yang new deployment ya, manage ya, manage deployment, lalu pilih pensil ini, tinggal pilih yang new version. Lalu ini ya, pensil new version deploy. Lalu kita coba refresh. Atau bisa langsung klik link yang baru ini ya. Sebenarnya sama sih linknya. Linknya harusnya sama. Tuh, sama ya. Kita coba tes di sini. Beli kopi 5K. Oke, tuh sudah tercatat ya. Bisa langsung ya. Sip, sudah tercatat kopi sebesar 5.000. Kita lihat di Excel apakah sudah masuk di Google Sheet kita, sorry. Tuh, di Google Sheet sudah masuk tanggal sekian, kopi, kategorinya makan, masuk, bukan, tapi keluarnya 5.000. Oke? Kira-kira begitu. Kalau kita kasih, misalnya sekarang uang masuk nih. Gaji masuk. Gaji itu jangan masuk ya, coba kalau supaya buat kita coba buat dia agak bingung gitu, bisa nggak? Gaji 2 juta. Kirim. Apakah dia bisa? Gaji 2 juta. Sip, tercatat 2 juta. Oke. Bisakah? Oke, bisa. Kira-kira begitu. Nah, ini untuk Excelnya, teman-teman kalau mau rapikan tinggal bisa pilih ini ya. Kita klik yang 2 ini, formatnya kita ubah jadi currency. Mana? Custom currency. Kita pilih Indonesia. Mana Indonesia? IDR. Mana IDR? Rupiah mana? Atau Indonesia. Mana Indonesia? HI. HI Indonesia. Apply. Oke, udah jadi 5.000 2 juta. Nah, di sini sekarang apalagi yang kita mau, kita tinggal kasih tahu lagi. Ini kita buka lagi di sini. Nah, sekarang sebelum kita mulai terlalu jauh, kita perbaiki dulu dikit-dikit ya. Sip, sudah catat 200 gaji sebesar sekian. Sekarang kita mau ini. Ini bisa nggak kita kasih jadi, kita note dulu ya. Kita mau apa? Kita buka notepad dulu, kita catat di sini. Oke, kita catat dulu apa yang kita mau nih.
Setelah sudah berhasil ini tahap pertama ini udah berhasil nih. Ini teman-teman udah bisa jual nih by the way nih. Udah bisa nih, udah bisa langsung masuk. Udah bisa catat nih kan. Tuh, kita mau apa lagi sekarang? Oke, satu. Saya mau yang apa? Ketika tercatat dia kan muncul gini. Saya mau uangnya itu sudah di format ke 2 juta di balasannya ini. Kalau di bentar ini, kalau di Google Sheet, di sheet sudah sesuaikan. Oke. Lalu apa lagi nih? Atau gambar. Kita belum cek gambar nih. Kita belum coba gambar. Kita coba gambar dulu guys. Coba cari stroke ya. Stroke contoh belanja. Bisa nggak nih? Kita coba download nih. Apa nih? Ini bukan rupiah sepertinya. Nah, ini ya. Ini tapi ini 200 juta. Ada yang lebih kecil mungkin. Ah, ini. Oke, ini kita copy, bukan copy, kita save ya. Kita jadiin foto nih. Oke, kita coba di AI kita, nih upload foto. Upload fotonya. Apa yang terjadi? Nah, ini juga masalahnya ya. Ketika saya upload foto, saya mau di chat itu ada kayak attachment tuh kayak lampiran gitu ya, attachment fotonya, kayak mau kirim foto ada tanda file foto yang sedang terpilih. Waktu saya mengirim foto ada error, dia balasnya ini ya, tuh pas kita kirim foto nggak masuk nih kayaknya nih, dia tercatat tapi nggak masuk, padahal nih jelas ya dia nggak masuk nih. Kita tanya dia nih kenapa muncul ini. Oke, yang nomor 4, waktu kita chat, teman-teman sadar nggak waktu kita chat nih, misalnya tadi ya, misalnya dapat THR 2 juta, apa yang terjadi tuh, waktu kita kirim AI-nya kan balas nih, tapi nggak ada apa, nggak ada kayak loading atau apa gitu, harusnya kan ada loadingnya ya. Jadi kita tambahin nih, waktu kita chat dan sedang tunggu AI-nya balas, tolong tombol kirimnya di nonaktifkan dulu. Ini nonaktifkan dulu biar nggak terkirim berapa kali, lalu dikasih kayak seolah ada tanda AI sedang proses atau apa gitu sebelum ganti jadi chat balasannya. Jadi ngerti ya, jadi saya mau di chat balasan ini sebelum dia jadi balasan kayak gini itu kayak loading, misalnya AI sedang membalas gitu. Oke, ada lagi yang kita mau, kira-kira ini dulu ya, ini dulu kita copy, kita paste ke sini. Oke, kita kasih tahu. Oke, udah bagus. Sekarang saya mau ini titik 2 nih, saya mau titik 2 nih, yang poin-poin yang kita catat tadi. Buatkan saya kodenya langsung agar saya tinggal copy dan paste lagi. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia sudah update ya.
Tuh, dua-duanya dia update, kita tinggal copy nih kodenya nih. Oke. Kita copy yang ini dulu, code.js. Ini yang di atas nggak usah di copy ya. Kita copy ini. Copy semua, sorry. Langsung aja. Kita kembali nih ke code.js ini. Kode.js. Nah, ini supaya ini kita nggak copy ulang yang apa? Yang key ini kita copy sampai sini aja ya. Kita hapus sampai sini dulu. Jadi kita hapus. Lalu kita paste. Yang ini kita hapus. Karena sudah ada. Oke. Lalu jangan lupa yang ini, yang 1.5 ini kita ganti ya 2,5 sesuai dengan yang tadi ya. Lalu kita copy yang HTML-nya. Kita copy. Kita ganti nih sini index.html-nya. Kita hapus, kita ganti dengan ini. Save. Oke, sudah. Apa yang terjadi? Kita lakuin apa? Deployment, manage deployment. Oke, kita deploy lagi. Manage deployment. Pencil. New version. Deploy. Oke, udah. Kita refresh. Apa yang terjadi? Oke, itu udah agak mirip WA ya ini ya. Tampilannya udah makin canggih nih. Oke, sekarang kita coba chat nih. Misalnya, beli kopi lagi. Beli kopi. 20.000, 20k. Kirim. AI sedang mencatatnya malah muncul di bawah sini ya. Sip, sudah mencatat beli kopi sebesar 20.000. Oke, dia sudah kasih 20.000 di sini, cuma masih agak ini. Nanti kita perbaiki, tapi kita coba foto dulu ya. Foto nih, bisa nggak foto? Kirim. Waduh, besar banget nih. Oke, tapi setidaknya dia sudah berhasil mencatat ya. Sip, sudah mencatat pembelian barang PGG dan lain-lain di surat elektronik sebesar 875.000. Kita cek apakah sudah. Tuh, sudah masuk ya, belanja elektronik. Tuh, sudah masuk 875.000. Oke. Nah, sekarang kita perbaikan lagi. Apa yang mau diperbaiki nih? Pertama, ini waktu kita chat tadi satu yang misalnya kita bilang beli nasgor 20k. Tuh, ini loadingnya tuh di bawah tuh, AI sedang mencatat. Saya nggak mau loading, AI sedang mencatatnya bisa nggak bukan di bawah sana. Kita simpan di tempat chat aja, kayak WhatsApp yang apa ya, yang orang sedang mengetik atau membalas gitu. Lalu dua, ini di atas kan nggak ada apa-apa nih, jelek nih. Saya mau di atasnya, saya mau di atas atau di top barnya itu ada kayak WhatsApp. Kita kasih aja judul chatbot kita yaitu apa nih? Biarkan dia kasih aja, kita tulis gini aja ya. Kira-kira begitu. Lalu pas upload foto yang muncul di chat itu kebesaran. Bisa nggak dikecilkan lagi? Nggak usah terlalu besar. Oke, ini aja ya yang kita mau ya. Lalu ini aja. Ini juga dong tuh. 4 nih. Waktu mencatat dia muncul ini. Di sana ada muncul bintang. Itu kurang bagus tampilannya. Bisa nggak ganti jadi tidak ada tuh, tapi
kasih hitam atau apa gitu, atau ada icon. Nah, kita diskusi sama dia ya, nanti kita biarkan dia yang menentukan pakai yang terbaik apa. Kita cut lagi, kita masuk ke AI nya lagi. Saya mau, nah, kita kasih tahu oke, sudah bisa. Sekarang saya mau titik 2 lagi, enter, masukkan. Nah, di sini tadi bedanya adalah kita kasih ya sini ya, kita bilang buatkan saya kodenya langsung agar saya tinggal copy paste lagi. Nah, di sini saya mau ngajarin kalau misalnya kita nggak minta dia ubah full, tidak perlu ubah full kodenya, ubah bagian yang diperlukan saja. Kasih tahu saya bagian mana yang diubah, nanti saya ganti bagian itu. Kasih tahu juga posisi bagian itu ada di mana dengan jelas agar saya bisa cari dengan baik. Oke, kira-kira begini, kirim. Kalian progresnya makin mantap, bla bla bla. Oke, tuh kita langsung kasih ya, ini tutorialnya ya, perubahan di kode titik gs. Oke, kita masuk lagi ke sininya, kode titik gs nih, kode titik gs, cari kode ini. Nah, tinggal copy ya, ini ya, copy dikit aja, takutnya kepanjangan dia jadi nggak tahu. Tuh, ini ketemu ya, ini kita ganti jadi ini copy ya, ini kita copy, ini kita ganti, tuh, save. Lalu apalagi nih, perubahan di indeks HTML. Oke, sekarang buka indeks HTML nih. Lalu dari bagian style di dalam file HTML kamu tambahkan dan beberapa baris berikut. Tambahkan style, top bar, taruh paling atas dalam style. Oke, kita cari ini ya, style. Ctrl F muncul nih ya, paste. Tuh di style paling atas nih katanya nih, paling atas di sini berarti. Kita tambahkan nih, copy, tambahkan, save. Oke, lalu apa lagi? Perkecil foto di chat, cari MSG. Itu kita copy nih, Ctrl F, paste, tuh titik MSG ini ketemu. Dan tambahkan ini di dalamnya. Oke, kita copy. Ini kita lihat ya, ini ya. Dari sini sampai sini, ini penutupnya di sini. Nah, penutupnya di sini. Kita enter. Hati-hati ya, ini pembuka penutupnya ya. Ini CSS ya nih. Kita enter ke sini, kita paste di sini. Oke, jadi ini ada penutupnya, ini pembukanya, ini punya yang MSG, ini yang titik MSG yang barusan kita paste. Simpan di bawahnya, save. Sembunyikan loading lama, cari status atau loading, lalu hapus. Hapus bagian loading, kita coba cari loading nih. Tuh, ini ya, ini dihapus nih katanya. Hapus. Lalu, sembunyikan loading lama. Kita tidak pakai teks di bawah lagi. Oke, kita hapus. Udah. Perubahan di indeks HTML. Bagian ke body, sekarang kita ubah struktur tampilannya agar top bar. Dari bagian body sampai div chatbox. Ganti jadi begini. Oke, ini body kita copy ya. Ini jangan di copy langsung ya, karena ini ada agak aneh nih titik-titik. Soalnya dia nggak full. Jadi kita copy-nya hati-hati. Copy. Dari body sampai mana nih? Dari body sampai chatbox. Mana? Body sampai chatbox. Ini kita ganti nih. Oke, ganti jadi ini. Save. Lanjut lagi. Perubahan di indeks HTML. Bagian logika script kita pindahkan indikator sedang mengetik ke dalam chatbox. Cari fungsi kirim, lalu ganti isinya. Oke, nah ini panjang nih. Ini kalau teman-teman lihat full nih, ini full ya. Ini sampai ujungnya nggak ada aneh-aneh kayak ini kan ada titik-titik nih. Ini kan nggak ada nih. Ini bisa kita langsung copy. Kita cari nih fungsi kirim ya, fungsi kirim. Ctrl F, kirim, buka kurung, tutup kurung. Nah, ada nggak?
bukan yang ini ya. Nah, yang ini nih. Kenapa saya tahu yang ini bukan yang di atas? Karena kita kan mau ganti jadi ini kan, tuh. Jadi ini yang mirip tuh. Ini ada garisnya nih teman-teman. Kalau nggak tahu hapus sampai mana, ini kita pencet nih, dia ada garis nih. Tuh, kita sesuai garis ini aja. Berarti kita hapus sampai di sini. Lalu kita paste yang tadi kita copy ini. Copy lagi, paste. Udah. Kita lihat lagi. Udah ya. Oke, kita deploy lagi. Manage deployment. Pensil. New. Tuh, nggak terasa udah versi keempat ini ya. Oke, kita refresh lagi. Oke, itu sekarang udah mirip WA nih, asisten keuangan AI. Ada robotnya online. Halo, ketik bla bla bla. Ini kenapa AI sedang mencatatnya masih ada nih? Kita fokus ke bagian HTML. Kita cari nih ya, teman-teman, kalau misalnya mau pakai AI lagi untuk tanya nih, kenapa AI sedang mencatatnya masih muncul lah, silakan tanya lagi. Tapi ini kita mau coba pakai ilmu coding kita ya sedikit ya. Caranya gampang. Teman-teman tinggal cari nih. Ini AI sedang mencatat. Kita copy nih. Kita paste sini. Nah, ini harusnya dihapus. Ini kita hapus. Save. Kita deploy lagi. Pensil. New version. Deploy. Kita refresh, harusnya dia sudah hilang. Tuh, sudah ya. Udah keren ya, milik WA nih. Oke, kita ketik sini. Misalnya tadi apa? Apa lagi? Jangan beli kopi lagi. Apa? Beli buku 79K. Kirim. Tuh, udah muncul ya, sedang mencatat tuh. Oke, kalau sudah berhasil, sip, sudah mencatat. Beli buku sebesar 79.000. Kita lihat di sini. Udah masuk belum? Sudah masuk pendidikan 79.000. Beli buku. Oke. Kita kalau upload foto gimana? Upload fotonya coba yang lain. Jangan yang ini ya. Coba yang ini ya. Ini kan lebih realistis nih. Kalau ini kan kayak apa? Kayak bukan foto gitu ya. Kalau ini yang foto bisa nggak dia paham nih? Tapi ini terlalu besar. Coba upload yang ini. Ini bukan Indonesia ya. Ini Lolem Ipsum. Ini hati-hati, jangan pakai yang ini free pick punya. Nah, yang ini nih. Ini foto beneran ya. Save. Coba kita upload. Tuh, udah ada gini. Catat. Oke, udah kecil ya nih, udah lumayan keren nih. Apakah dia bisa paham tulisan di sini? Ini berapa nih? Bentar. Harusnya totalnya 75.400 rupiah. Benar ya? Sip, sudah mencatat pembelian barang di bla 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 44 Marang. 75.400 rupiah. Benar nggak? Benar ya? Tokonya benar nggak? Tuh. Benar. Lalu kita lihat di sini pembelanjaan. Benar ya? Tuh, sudah benar. Oke, sekarang apa lagi yang kita butuhkan? Ini kalau misalnya teman-teman mau input bisa masukkan voice dan lain-lain, teman-teman silakan minta AI-nya sendiri ya. Tapi sini saya nggak akan menggunakan fitur itu karena menurut saya biasanya saya menggunakan ketikan daripada menggunakan audio ya. Tapi ini bisa juga, tentu saja foto aja bisa, masa tidak bisa itunya. Oke, menurut saya cukup oke. Sekarang kita mau tambahin apa lagi? Kita mau buat dashboardnya sekarang ya. Sekarang kita mau buat dashboardnya. Jadi kita ketikkan dulu sini. Oke. Saya mau sekarang kita ada bagian dashboardnya. Dashboard. Jadi di bagian atas yang ada tulisan asisten keuangan AI yang di sini, di samping kanannya
Jadi nanti di sini saya mau ada satu icon dashboard. Jadi di sini ada icon dashboard yang kita pencet, yang kalau dipencet nanti akan terbuka halaman apa nih? Halaman dashboard. Di sana kita bisa lihat semua rekapan transaksi kita. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat semua transaksi kita, ada grafik, pemasukan dan pengeluaran, ada tabel ada tabel transaksi kita apa aja, ada apa lagi nih, ada grafik berdasarkan kategori, ada grafik perbandingan bulan ke bulan, ada apa lagi, udah gini aja dulu ya, udah cukup lengkap nih, ada grafik perhubungan berbulan ke bulan, ada tabel transaksi dan lain-lain. Oke, yang di tabel transaksi ini kita perlu tambah yang tabel transaksi. Oke, udah kira-kira begini. Lalu saya mau gini deh. Lalu di bagian chat itu saya mau ada backgroundnya kayak WA, buat kayak ada teksturnya gitu, pakai apa aja boleh. Oke, kira-kira begitu. Kasih tahu saya bagian mana yang perlu diubah, nggak usah kasih full kode. Paste ke game ini, enter. Tuh dia selalu memuji kita ya, wah ini lompatan besar tuh. Tambahkan library index. Oke, kita butuh chart untuk membuat grafik. Cari bagian head dan paste kode di bawah ini. Oke, cari bagian head dan paste kode ini di bawah textile. Oke, kita cari head dan ini di index HTML ya, index HTML. Head, ini head nih. Lalu kita paste di bawah textile, copy. Nah ini kan textile nih. Textile tuh hati-hati ya teman-teman, ada pembuka di sini, ada penutup nih, sampai sini textile-nya nih. Nih kalau kan teman-teman pencet nih ada garisnya nih. Tuh dia sampai ini harusnya dirapiin ya. Nah, kayak gini dia. Nah tuh ada garisnya sampai sini penutupnya. Berarti kalau pastenya di bawah textile kita simpan di sini. Gitu. Update CSS untuk background. Cari bagian style, lalu tambahkan kode berikut. Ini untuk tekstur background dan lain-lain. Oke, kita copy. Kita paste di dalamnya. Bentar, dia ada bilang nggak simpan di mana? Cara bagian kode berikut nih dalam tekstur. Oke, dia nggak bilang simpan di atas atau di bawah, maka simpan di bawahnya aja ya, biar aman. Ini mouse-nya kemana? Oke, sini. Paste. Ini kita rapiin ya, kita buat dalam pakai tab nih, tab, 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 tab. Ini kalau nggak mau dirapin juga terserah ya, cuma lebih enak dilihat aja nanti. Oke, ini. Oke, udah save. Lalu lanjut apalagi, tambahkan tombol struktur dashboard HTML. Cari bagian body, ubah top bar dan tambahkan div dashboard tepat di bawah. Top barnya kita copy, kita langsung di sini. Di sini, nah ini top barnya nih. Nih ada garis ya, top bar di sini sampai sini kita ganti paste langsung atau hapus paste. Save. Lalu tambahkan div dashboard, paste di bawah top bar. Ini kita langsung copy, paste di bawah top bar, pas di bawah sini.
Oke, paste. Kita lihat lagi, apalagi tambahkan fungsi penarik data. Kita perlu fungsi untuk mengambil data dari Google Sheet agar bisa jadi grafik. Pastikan kode ini bagian paling bawah code.js. Oke, kita copy, kita simpan di paling bawah di code.js katanya. Code.js di paling bawah nih. Ini ada penutupnya nih, hati-hati. Di paling bawah, ini nggak ada apa-apa lagi di bawah ya. Kita paste. Save. Ctrl S, lalu kembali lagi ke sini. Tambahkan logika dashboard index.html, cari bagian script paling bawah, tambahkan fungsi ini untuk mengelola data menjadi grafik. Cari bagian script paling bawah. Oke, dia nggak bilang ya. Kita copy ini semua nih, kita copy, kita simpan yang paling bawah. Kita index.html, cari script nih, mana script? Nah, ini script ya. Ini scriptnya. Nah, karena dia nggak bilang simpan di mana, kita simpan di paling bawah sini. Ini sebelum penutup scriptnya, ini penutup scriptnya. Kita di dalam script, paste. Save. Kita lihat, simpan semua perubahan. Oke, udah. Kita coba deploy. Ini di save dulu ya, kalau belum ya. Save, deploy, manage deployment. Ini kita pensil lagi, new version, deploy. Oke, sudah, kita refresh apa yang terjadi. Oke, sudah terrefresh. Nah, nggak ada perubahan di sini ya. Ini udah ada dashboardnya. Nih kita pencet nih. Pencet dashboard. Apa yang terjadi? Masih kosong. Kita tunggu sebentar. Nah, ada error sepertinya. Sini sudah muncul error. Nah, teman-teman jangan lupa untuk muncul ini kita klik kanan lalu pilih inspect ya. Inspect kan nanti ini bisa digeser. Nah, sekarang kenapa masih belum muncul? Karena ada error sini. Kita pergi ke konsol ini untuk lihat errornya. Konsol. Nah, sini ada error nih. Ini yang kita perlu kasih tahu. Kita bisa klik kanan lalu copy. Oh, ini kita copy bisa nggak? Bentar. Copy nih. Copy. Paste. Oke, bisa ya. Tapi sebelum kita paste, kita kasih tahu dulu. Ada pas buka dashboardnya, ada error. Oke, submit. Waduh, saya minta maaf itu tandanya render menerima data kosong atau nol. Oke. Perbaikan fungsi di code.js. Cari fungsi ini agar jika sheet kosong dia tidak mengirim nol. Oke. Ini di code.js ya. Cari fungsi dan ganti isinya dengan ini. Copy lagi, ambil data sheet. Code.js, ambil data sheet. Nah, ini yang paling bawah ini. Kita hapus, ganti jadi ini. Save. Lalu apalagi? Perbaikan fungsi. Render dashboard di indeks, cari fungsi render dashboard. Copy. Kembali ke sini. Ctrl F, Ctrl V. Tuh ini ya. Kita hapus. Lalu kita copy dengan ini. Copy. Paste. Kita lihat. Oke, sudah. Kita coba deploy lagi. Manage deployment. Pensil, new version. Oke, kita refresh. Apa yang terjadi? Pilih dashboard. Tunggu sebentar, diambil datanya dulu. Tuh, sudah jadi. Tapi ini masih agak gimana gitu ya. Masih jelek banget nih. Sudah muncul ya walaupun ya ini lengkapan keuangannya udah muncul. Rangkuman kasnya udah muncul. Wah, ini bisa dipencet juga nih. Tuh. Total pengeluarannya 1.074.000, total pemasukannya 4 juta dan di sini udah ada data transaksinya udah muncul. Oke. Karena ini masih jelek, kita mau dia ubah lagi. Oke. Sekarang tapi ini bagian chatnya udah oke lah ya kayak gini ya, udah mirip WA nya. Tapi bagian sininya nih
di bagian rekapan keuangannya nih. Oke, kita kasih tahu nih. Oke, sekarang udah bisa. Tapi udah bisa titik, tapi desainnya menurut saya masih nggak sesuai. Masih bukan nggak sesuai sih, masih kurang banget, kurang keren. Tabelnya jelek banget. Kasih tahu jelek banget. Lalu warna grafiknya juga aneh, nggak kelihatan kayak aplikasi profesional yang keren. Lalu juga belum ada seperti yang tadi kita bilang. Apa tadi yang kita bilang? Belum ada di sini. Apa nih yang belum ada nih? Grafik berdasarkan kategori. Apalagi perbandingan bulan ke bulan pakai grafik garis. Misalnya, tolong buat ulang dashboardnya agar jadi keren dan profesional. Bagian yang chat itu enggak perlu diubah lagi ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini supaya lebih bagus ya. Supaya lebih bagus, teman-teman sekali-kali kalau misalnya minta dia kerja lebih keras, teman-teman bisa ganti yang fast ini ke yang pro. Oke, ini pro yang lebih kompleks. Ini bisa ya, kita bisa pakai yang pro tapi terbatas. Nah, ini untuk kita minta dia mikir yang lebih bagus, yang lebih keren, bolehlah pakai sekali yang pro. Ini Gemini saya gratis ya teman-teman ya, gratis nih. Jadi kita sama nih. Kita pencet nih submit. Apa yang terjadi? Dia akan berpikir nih. Dia akan berpikir. Tuh dia pikir nih ya. Agak lama karena ini yang pro. Kalau yang fast tadi kan langsungan tapi desainnya kurang bagus, kita minta yang pro nih. Setuju banget, desain awal oke. Dia udah jawab ya, bla 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 bla. Silakan ganti di bagian di file HTML ini. Terus bagian style di cari yang lama. Jangan lupa setelah kamu save, oke. Kita coba ubah ya, bisa nggak nih? Cari bagian style di index, cari CSS dashboard yang lama dan cut canvas, lalu hapus dan ganti kode berikut. Oke, ini kita copy nih. Di HTML-nya kita ke paling atas. Tadi dia bilang apa? Yang dashboard, card dan canvas. Cari ini, dashboard, card dan canvas. Nah ini ya, kita hapus, ganti dengan ini, copy, paste. Ini nggak perlu kita rapikan lagi ya, terlalu banyak teman-teman. Kalau teman-teman mau silakan. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini dibilang cari div dashboard. Kita cari nih, dashboard, Ctrl F, paste. Tuh, yang di sini ya. Hapus semua isinya dan ganti dengan ini. Kita buat grid yang lebih rapi. Oke, ini kita copy. Ini kita hapus. Kita paste. Ingat ya teman-teman ya. Ini kita klik ini ya. Ini ada garis nih. Dari sini sampai sini. Jadi kita hapus nih ini ya. Jangan salah. Jangan hapus ke sini. Nanti error. Hapus. Ganti dengan yang baru. Save.
Update logika JavaScript. Oke, cari fungsi render data. Ctrl C, copy, paste. Fungsi ini, apakah kita diminta ganti full? Di bagian script bawah, hapus seluruh fungsi itu dan ganti. Oke, kita hapus nih ya. Ingat ya, ini ada garisnya ya. Sampai selesai. Copy. Kita paste. Ini jangan lupa nih. Ini my chart. Oke, ini juga dihapus ya, ini yang di atasnya ya. Ini kan yang tadi kita copy nih sekaligus. Paste. Save. Oke. Sudah, apalagi nih? Panjang banget nih ternyata. Oke, kalau sudah kita manage deployment lagi. New version deploy. Kita refresh. Dong. Apa yang terjadi setelah ini? Kita buka dashboardnya. Hup. Oke, udah lumayan lebih keren ya. Oke. Udah lumayan lebih keren nih. Ini bisa nggak di minus? Oke, bisa juga nih. Oke, jadi sudah ada pengeluaran per kategorinya, pengeluarannya berapa dan lain-lain. Tapi ini masih agak aneh ya. Tombol kembali ke masih perlu perbaikan nih menurut saya ya. Kita ini juga sudah ada harusnya. Ini bisa ada grafiknya tapi oke, udah bagus ini. Menurut saya di sini masih agak aneh ya. Kalau kita kecilkan kayak gini, HP kalau buka di HP kayak gini. Oke lah ya, kayak gini ya. Kembali ke chat, dashboard. Apalagi nih yang mau kita tingkatkan? Oke, kita minta beberapa hal lagi ya. Pertama, ini perbaikan terakhir nih. Tombol kembali ke chat. Itu tulisannya terlalu panjang sampai keluar dari box dikit dan hampir dan sedikit tidak terbaca. Di dashboard pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo, kalau bisa waktu boxnya mengecil, angka uangnya dikecilkan dikit juga, jangan sampai enter. Atau gini, ini sebenarnya dia enter tuh karena ininya satu. Kita coba ya, ini harusnya dia nggak enter nih, harusnya tuh penulisannya kayak gini. Nah, kayak gini harusnya, kayak gini. Yang 4 juta mana? 4 juta harusnya kayak gini tuh, dia nggak enter, kan lebih keren ya. Dan memang penulisan yang benar tuh RP nya nggak enter ya. Ini kita ganti aja nih, yang tulisan uang di dashboard keuangan yang ada
RP itu jangan ada spasi, jangan tulis RP 5000 misalnya, tapi RP 5000 ini yang benar. 3 apalagi riwayat transaksi nih, riwayat transaksi kita buatkan pagination. Pagination tuh yang di bawah sini yang bisa kita pencet, yang ada tab-tabnya ini agar nggak muncul semua. Kita bayangin ini cuma 3, 6, 9 transaksi, ini kalau ada 100 transaksi masa scroll sampai bawah, kan nggak mungkin kan. Kita buatkan paginationnya satu halaman itu berapa nih, 10 baris. Apalagi ini cuma belum bulan selanjutnya, kira-kira begitu. Oke, sudah. Lalu ini tambahan lagi nih, 4 nih di chat. Kita coba dulu ya, bisa nggak nih kalau misalnya kita bilang misalnya bulan lalu, misalnya tanggal, kita coba masukin tanggal, bisa nggak dia 28 Februari bulan lalu saya beli kopi 5000. Coba ya, apakah dia bisa? Oke, 28 Februari, apakah dia tercatat ke Februari? Tidak. Bentar. Oke, tidak ya. Nah, ini kita mau, jadi di chat saya bisa masukkan tanggal. Jadi nanti AI otomatis catat dia di tanggal tersebut. Ini berlaku juga kalau saya bilang kemarin, bilang lusa, bukan lusa, kok belanja beli kemarin kok lusa, kemarin beli kemarin, lalu belinya kapan, 2 hari lalu atau minggu lalu, atau di struk belanja itu ada tanggal juga, bisa sesuaikan. Lalu ini di 5 nih. Oh, nggak usah lah, 3 deh, di 3. Lalu saya juga mau di riwayat transaksi itu, saya mau nih yang muncul yang paling atas nih, bukan yang paling lama. Ini kalau kita lihat, oh enggak ya, oh enggak deh, ini udah. Jadi dia yang terlama, yang terbaru udah muncul paling atas ya, berarti udah ya. Saya pikir tadi belanja kopi yang ini, ternyata ini yang di atas nih. Udah benar. Jadi kita hapus saja yang ini, nggak perlu. Oke, gini apalagi? Udah ya, segini aja ya. Kita copy, kita pastekan lagi ke game ini. Ini nggak usah pakai Pro aja ya, pakai yang Flash aja nih. Flash. Kirim. Oke, tantangannya makin seru tuh. Kita sempurnakan lagi. Cari fungsi proses chat di bagian dan ganti bagian promnya saja menjadi seperti ini. Oke, kita cari nih. Di mana kita carinya? Di code.js. Code.js kita cari apa? Proses chat. Di proses chat di bagian promnya kita ganti nih. Ini kita copy satu-satu sampai bawah, sorry. Ini kita copy langsung aja ya, copy nih. Proses chatnya, ini kayaknya kita harus copy satu-satu ya, biar nggak bingung nih. Biar teman-teman tidak bingung nih. Kita copy satu dulu nih. Ini kan consnya sampai titik 2 ya. Sampai titik 2 sini, titik koma, sorry.
Consnya sampai titik koma. Kita paste, ganti dengan yang tadi. Tuh, dia sudah kasih tahu ya 2 hari yang lalu dan lain-lain. Oke. Yang sini try. Teman-teman lihat. Try. Tuh. Ada garisnya ya. Oke. Ini kan dia ada try sampai sini nih. Tuh, try-nya sampai sini. Jadi kita harus hati-hati di bawahnya, jangan sampai kehapus nih. Try, lalu dia sampai sini. Try, mana try-nya? Try, lalu dia sampai sini ya. Tuh, sampai sini. Paste. Save. Udah, di save. Lalu lanjut cari bagian CSS, di bagian style untuk memperbaiki cari btn track. Oke, kita copy ini, HTML, paste, kita cari nih. Di sini kita ngapain? Ganti menjadi ini. Oke, ini kita copy langsung, kita ganti jadi ini. Ganti kan dia bilang. Oke, benar. Cari script. Wow, hapus render fungsi render dashboard. Cari render dashboard. Ini kita udah hapus berapa kali nih ya? Tadi. Hapus fungsi yang lama, ganti jadi di bawah ini. Nah, ini kalau agak bingung, bentar nih, hati-hati nih. Hati-hati ini. Dia minta copy semua tapi agak aneh, bentar. Kenapa ada generate chart di bawah? Hati-hati ini, kita ganti apa nih? Nah, gini, kalau misalnya ini kita bingung, kita tinggal kopikan ya. Kita bilang kita bingung nih. Kita copy ini sampai sini. Kita kasih tahu nih. Yang bagian 3 yang perbaikan pagination, saya agak bingung. Ubah yang mana? Ini adalah render dashboardnya saya ubah jadi apa dan gimana ya? Full render dashboardnya kira-kira begitu. Nanti ini jangan lupa dihapus ya. Kita paste. Tenang, saya mengerti itu. Ganti seluruh kode script di dashboard dengan ini. Oke. Tuh, dia sudah buatkan. Ini kita copy. Kembali ke sini. Ini dari sini ya. Dari sini kita hapus sampai di bawah. Kita ganti dengan ini. Save. Oke, sudah. Kita lihat lagi hasilnya. Deploy. Manage deploy. Pencil. Versionnya pilih new version. Deploy. Kita refresh. Oke. Pencet ini. Oke, kembali ke chatnya udah oke. Ini udah oke. Ini udah oke. Paginationnya udah ini. Nextnya udah bisa ya. Nih udah nextnya udah next. Oke. Sekarang kita coba chat nih. Bisa nggak? Apa tadi? Jangan deh. Misalnya kita masukkan Februari ya. 12 Februari yang lalu saya beli buku di 50.000. Atau kita kasih agak ini nih, agak tricky ya. Kita lihat dia bisa nggak. Saya beli 2 buku, yang satunya itu 50.000. Kita lihat ya, dia bisa otomatis nggak hitungkan jadi 100.000 gitu. Saya beli 2 buku, satunya 50.000.
Tuh, sip. Oke, dia langsung catat 100.000. Tuh, apakah dia masuknya 12 Februari? Tuh, 12 Februari ya sini ya masuk ya. Kita lihat sekarang di dashboard nih. Harusnya tuh sekarang udah masuk langsung di dashboard, tuh udah ada perbandingannya. Tapi ini masalahnya agak aneh nih. Ini agak aneh. Bentar. Ini udah masuk nih. Tapi anehnya di mana? Anehnya adalah ini 2, ini 3. 3-nya duluan baru 2. Agak aneh, bentar. Kita ubah. Apa yang harus kita ubah? Di tren perbandingan. Ini harusnya enggak sih. Ini enggak perlu kita perbaiki karena kita coba contoh ya. Misalnya ini kita ganti jadi 2. Jadi Februari berarti ini ya. 2 Februari. Oke. Kita refresh. Apakah dia akan seperti ini? Harusnya dia berubah. Ya. Harusnya Februari di sini. Tuh, benar ya? Berarti nggak apa-apa. Karena memang Februari itu nggak mungkin kita catat di tengah-tengah juga kan. Siapa yang catat keuangan Februarinya di tengah-tengah. Nah, kalau kita catat di tengah-tengah, dia akan otomatis mengikuti nih. Siapa yang catat duluan, dia yang muncul duluan nih. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti kita tambah, dia otomatis sudah masukkan. Masuknya 0, keluarnya berapa? Bentar. Tuh, 100.005. 105.000. Udah benar ya. Ini 100.000. 5.000 yang pertama. Next. Tuh, 5.000 yang pertama. Oke. Sudah deh. Ini teman-teman tinggal jual nih. Tinggal apa lagi nih? Oke, sekarang kita coba ngechat ke dia aneh-aneh ya. Kita lihat apa yang terjadi nih. Kalau kita misalnya chat, halo AI, apa yang terjadi? Kalau kita chat bukan mencatat uang nih, apa yang terjadi? Sip, sudah simpan. Sapaan ke AI sebesar 0. Nah, malah masuk nih interaksi. Ini harusnya nggak boleh nih. Ini kita harus ganti. Jadi kita ganti Gemini-nya sekarang. Saya mau kalau misalnya kita chat ke AI tapi bukan yang aktivitas keuangan, misalnya ngomong yang lain atau sekilas sapaan, maka AI otomatis jangan AI, otomatis langsung balas. Kita cuma bertugas untuk mencatat keuangan saja, lalu kasih sedikit candaan, misalnya jangan deh, kasih sedikit kata-kata tambahan apa gitu. Lalu apa lagi nih? Lalu kalau misalnya saya mau rekapan tuh, jadi kalau misalnya saya chat nih, saya mau rekapan keuangan saya dong, dia bisa muncul. Jadi kalau misalnya saya chat minta rekapan data keuangan, maka AI bisa rekapkan pemasukan dan pengeluarannya
serta berapa transaksi terkini ya kita mau ya, 2 transaksi terbaru. Lalu lalu apa nih, kasih sedikit kata-kata mungkin terkait kondisi keuangannya, kira-kira begitu ya. Kasih balasan rekapan yang keren dengan ikon dan lain-lain mungkin. Oke. Lalu di sini kita perlu tambahin apa lagi? Kita bilang gini aja ya, supaya AI tahu totalnya dengan lebih gampang. Mungkin kita perlu modif sedikit sheet kita agar langsung munculkan apa nih, munculkan total. Kayaknya nggak usah deh, dia bisa hitung. Kita coba kasih tahu gini aja ya, kasih tahu lagi apa yang harus kita update dengan jelas ya, kira-kira begitu. Apalagi yang kita lakukan. Oke, sudah. Sentuhan akhir. Oke. Oke, ini proses chatnya langsung di copy ya nih ya, di kode.js kita copy kode.js. Nah, progress chatnya nih ini. Progress chatnya kita ganti jadi ini. Tuh jadi lebih panjang ya. Jadi ada minta rekapan juga, rekap dong, cek saldo dan lain-lain. Fungsi call game ini kamu bisa menangani. Bentar, jangan AI-nya. Oke, udah benar. Pastikan fungsi call kamu bisa menangani teks biasa, bukan JSON. Jika belum, pastikan pesan terakhir di fungsi call game ini kamu seperti ini agar tidak error saat mengirim teks biasa. Call game ini. Agar tidak terjadi error teks biasa. Const JSON hanya bersihan kode JSON jika memang. Oke, ini kita nggak tahu ini maksudnya apa. Kita coba dulu, kalau nanti ada error kita baru kembali ke sini ya. Kita deploy dulu. Manage deployment. New version deploy. Done. Oke, kita lihat di sini ada perubahan. Oke, tadi kita minta apa ya? Oke, kita coba ya. Tadi kita ngomongin yang chat ya. Jadi kalau kita chat, halo AI, apa yang terjadi sekarang? Halo, saya adalah asisten keuangan AI Anda. Saya hanya bertugas mencatat keuangan. Mari mulai mencatat keuangan. Oke, kita coba ya. Apa kabar? Apa yang terjadi? Oke, aman ya. Jadi kalau kita chat yang di luar yang catat uang, maka dia akan balas ini. Oke, sekarang kita minta nih, cek saldo dong. Tuh, apa yang terjadi? Bisa nggak dia balas? Tuh, laporan keuanganmu. Saat ini total pengeluaran 279.000. Benar nggak? Pengeluaran. Waduh, salah nih. Bentar.
Total pengeluaran tercatat. Selalu catat pengeluaran sekecil apapun. Bentar, kenapa saldo 279,4 lah? Itu apa ya? Bentar nih, agak aneh nih. Kita laporkan ya. Notepad mana? Kita catat dulu nih. Kita tanya nih. Pas saya cek saldo, dia mana muncul. Kita copy nih ya. Copy nih. Muncul ini. Padahal kita copy. Harusnya tuh, kan kita copy ke sini. Ini apa yang terjadi ini? Paste. Masa tersebut jadwal karena dengan melalui instruksi untuk membaca 15. Oh, kita harus mengubah cara AI mengambil data. Kita akan hitung dulu totalnya di sisi coding, lalu hasilnya kita berikan ke Gemini untuk dipoles menjadi data yang lebih keren. Oke. Nah, ini lebih jelas ya sekarang ya. Jadi ininya dia akan hitung dulu kayak gini nih, dihitung dulu nih. Oh, ini totalnya 1 juta, baru dikirim ke Gemini biar Gemini yang nggak cari satu-satu lagi. Ini kita copy lagi di proses chat. Mana nih progress chatnya? Nih ya, ganti semua sampai bawah, paste, save, deploynya manage deployment, new version deploy. Kita refresh, kita cek saldo dong, kirim. Apa yang terjadi? Tentu ini laporan saldo Anda sekarang udah benar belum? Bentar. Total masukan 4 juta, total pengeluaran sekian, sisa 2 juta sekian. Oke, ini udah benar, cuma datanya agak kurang rapi ya. Kita kasih tahu dia. Sekarang udah benar nih. Nih, udah mantap. Puji dia dulu nih, udah mantap. Tapi data yang muncul di chat padahal yang tadi walaupun salah tapi munculnya rapi. Oke, kita kasih tahu ya. Simpan. Tambahkan agar AI tidak memberi pembuka yang tidak perlu. Terkadang AI suka. Oke, ini ya promptnya kita ganti nih. Copy. Di promptnya mana prompt? Ini promptnya. Sampai di sini. Paste. Terkadang tambahan coba. Ini nggak perlu ya. Deploy manage deployment. New version deploy. Kita refresh. Cek saldo lagi. Cek saldo dong. Tuh, udah muncul ya laporan keuangan. Pemasukan 4 juta, pengeluaran 1 sekian, sisa saldo kita sekian, transaksi terakhir. Tuh, udah muncul ya.
Data terbaru diperbarui pada bla bla bla. Oke, sudah selesai. Menurut saya ini udah cukup. Oke, kalau sekali lagi kalau misalnya teman-teman masih punya hal yang ingin ditambahkan, silakan lagi chat ke AI-nya, tinggal minta ditambahin.